Baik, sekarang kita akan membahas tentang bisnis ultramikro, usaha mikro, dan usaha kecil di Indonesia. Karena sejujurnya kuliah di kampus gratis bukan menciptakan Anda untuk belajar mengenai usaha korporasi, kelas atas, usaha enterprise, atau usaha konglomerat. Kita justru ingin Anda kuat di usaha mikro, ultramikro, usaha kecil, dan menengah juga. Ya. Nah, fokus kita sekarang ultramikro, usaha mikro, dan usaha kecil di Indonesia. Untuk membedakan usaha ultramikro, usaha mikro, dan usaha kecil di Indonesia, sebenarnya sudah ada peraturan dan regulasi. Kita bisa merujuk pada kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa sih dibikin undang-undang secara khusus? Karena dengan adanya undang-undang ini, maka ada dasar bagi sebuah program pemerintah, bagi sebuah harmonisasi atau bahasa kerennya dikoordinasikan biar enggak saling nyenggol-nyenggol. Semuanya ngarahnya bareng dalam membangun usaha mikro, usaha ultramikro, dan usaha kecil. Ya, betul, saya nyebutnya kebolak-balik ya. Harusnya ultramikro dulu, mikro baru usaha kecil. Dan inilah yang menjadi pondasi dasar kelas menengah di Indonesia. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis usaha. Usaha ultramikro ya atau UUM, usaha yang masih skalanya sangat kecil. Seringkali disebut orang usaha informal. Kenapa? Karena belum terdokumentasi atau terdaftar secara formal. Formal maksudnya apa? Masuk ke sistemnya pemerintah. Biasanya pengusaha-usaha ultramikro ini yang sering dapat bantuan sosial. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah modalnya biasa memiliki modal yang sangat terbatas. Pendapatannya sangat rendah dan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi orang-orang ultramikro ini kalau hari itu dia nggak jualan, dia nggak bisa makan. Contohnya tukang somai keliling, tukang bakso keliling, tukang es keliling, yang keliling-keliling begitu. Atau yang buka warung di pinggir jalan tapi warungnya cuma 1 kali 1 meter. Cuma jualan rokok aja, cuma jualan orang lewat beli udah. Barang dagangannya nggak lebih dari 30 item. Biasanya cuma 5-10 item. Tukang es, usahanya itu aja. Hari itu dia nggak jualan, selesai sudah. Biasanya pembeli dia maksimal 50 atau paling banyak 70-80 orang dalam sehari. Pendapatannya sangat rendah. Skala usahanya sangat kecil. Seringkali berupa usaha rumahan atau individu tanpa karyawan. Ya. Jadi saya bisa masukkan bahkan beberapa ojek online gitu ya ke dalam usaha ultramikro. Karena kalau dia nggak kerja, hari itu dia nggak makan. Mereka nggak ada gaji bulanan, mereka nggak ada penghasilan bulanan. Nah, regulasi ini tentang ultramikro seringkali tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, namun mereka seringkali masuk dalam program bantuan sosial dan pemberdayaan dari pemerintah. Kami berharap teman-teman mahasiswa dari POB, Pembiayaan dan Optimalisasi Bisnis, bisa mengoptimalkan para ultramikro naik level menjadi usaha mikro. Dan dari mikro naik level jadi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Anda melakukan itu 56 juta pengusaha di Indonesia akan terbantu. Dan kami merasa bahagia atas kontribusi itu. Selanjutnya adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tadi. Yaitu apa kriterianya? Batasan modal dan omset tahunan. Usaha ini biasa beroperasi dalam skala kecil dengan jangkauan pasar lokal dan tidak memiliki struktur organisasi yang kompleks. Apa sih Pak struktur organisasi? Itu loh, kalau Anda dulu sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ya, ada bagian administrasi, ada bagian tata usaha, ada gambarnya. Nah itu struktur. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang melakukan apa, siapa yang bertugas apa. Strukturnya belum ada, ya. Contohnya usaha mikro apa? Usaha kecil-kecilan seperti warung makan gitu ya. Selanjutnya kriteria dari usaha mikro. Kriterianya adalah pertama aset,
Menurut undang-undang tadi, mereka memiliki aset maksimal 50 juta rupiah, namun itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Dan omset, mereka memiliki omset tahunan maksimal 300 juta rupiah. 300 juta. Berarti kalau dia usahanya itu nggak buka tiap hari dong. Kalau buka tiap hari selama setahun, liburnya kapan? Prakteknya mereka buka tiap hari. Nggak ada warteg yang kadang-kadang hari tertentu tutup. Buka terus, ya. Nah kalau gitu hampir 1 juta dalam sehari. Karena 1 juta kali 300 hari, ya 300 juta. Jadi kalau jualan mereka sudah sekitar 700-800 ribu per hari, itu sudah masuk mikro. Tapi kalau di bawah 700-800 ribu sehari, itu berarti masih ultra mikro. Contohnya tadi ya, usaha-usaha kecilan gitu ya. Usaha kecil-kecil seperti warung makan, toko kelontong, usaha kerajinan tangan, serta usaha rumah lainnya yang sekarang udah ada GoFood ya, GrabFood ya, bisa kirim barang lewat online, catering online yang biasa dikelola oleh individu atau satu keluarga dan ya keroyokan ngerjain rame-rame. Di atas tadi adalah usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Jadi kalau dia masih anak perusahaan dari usaha besar, itu bukan usaha kecil. Usaha kecil dia pemiliknya sendiri, namun skalanya di atas usaha mikro.